Ini ada sebuah cerita ya dari seorang supir bus malam dan truk angkutan sayur mayur yang memulai pekerjaannya dari tahun 99 sampai saat ini. Kisahnya yaitu saat beliau ini berangkat dari Bogor menuju pada Herang Cipatujuh, melewati arah pantai Pangandaran lewat Cidaun Cianjur Selatan. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk kita langsung saja. Jam 7 malam, saya berangkat dari Bogor menuju pada Herang Cipatujuh, arah pantai Pangandaran lewat Cidaun Cianjur Selatan. Saya terpaksa berangkat sendiri karena teman saya yang biasa saya ajak kebetulan lagi kurang sehat akibat kurang kasih sayang. Tak terasa, sudah 5 jam saya mengemudi dan posisi sudah masuk daerah Sukanegara. Kebetulan ada warung nasi yang masih buka. Saya berhenti sejenak memesan segelas kopi. Selesai ngopi, saya langsung berangkat. Saya lihat di ponsel saya, waktu menunjukkan jam setengah 2 dini hari. Perut terasa lapar. Entahlah, saya tidak tahu daerah apa namanya yang saya lewati ini. Setelah saya sudah melewati Cidaun di jalanan, cuma saya saja tidak ada kendaraan lain. Dan di depan saya lihat seperti ada warung kopi. Saya pun mempercepat laju mobil. Sesampainya di depan warung yang cuma diterangi beberapa lampu lentera, saya lihat cuma ada beberapa gorengan yang sudah dingin. Punten, sampurasun, permisi, sepada, mangga, rampes. Saya kaget yang saya dengar suara perempuan yang menyahut. Mangga cali pak, badhe mesen naon? Silakan duduk pak, mau mesen apa? Ayah kopi cek. Ada kopi mbak. Ayah, badhe kopi naon hoyong nak? Kopi hideng, kopi jahe, kopi susu oge ayah pak. Ada, mau kopi apa maunya? Kopi hitam, kopi jahe susu, atau kopi susu juga ada mas. Pangdamelkan kopi susu wae cek. Ari caroge cek kamana teu ngarencangan cek itu. Tak ngarencangan cek itu. Tolong bikinin kopi susu aja mbak ya. Ngomong-ngomong suami mbak kemana? Apa enggak menemani mbak gitu? Mangga pak, kedapnya. Caroge teh nembe pisan kulem pak, itu di kamar. Badhe tutupan kagok kedap deui subuh pami subuh. Subuh sok loba truk nu laliwat mulang ti kota, lumayan sok ngaropina di warung ieu. Iya pak, sebentar ya, suami baru saja tidur itu di kamar. Mau tutup kan tanggung, sebentar lagi subuh. Kalau subuh juga banyak truk yang pada lewat pulang dari kota. Lumayan lah, mereka suka pada ngopi di sini. Kopi pun disuguhkan ke saya. Namun, makin lama saya duduk di warung itu, perasaan saya makin tak nyaman. Hawa begitu sangat dingin. Hidung saya tiba-tiba mencium bau amis. Dalam hati saya berkata, astagfirullahaladzim, ada apa ini? Saya nyalakan rokok. Mata saya tiba-tiba tertuju ke arah jalan kopi yang baru saja diseduh. Sudah terasa agak dingin. Hati saya mendadak ada rasa khawatir. Pikiran penuh tanda tanya. Ada apa di warung ini? Siapa penghuni warung ini? Meski perempuan itu sikapnya ramah, tapi sorot matanya begitu tajam, penuh rasa dendam. Kopi yang saya minum tiba-tiba rasanya hambar. Allah Robbi, kenapa ini? Badan rasanya berat sekali. Saya merasa seperti ada yang menumpangi pundak saya. Baju tak terasa
basah oleh keringat dingin. Lalu saya ke mobil, hendak ganti baju. Mendadak mata saya melihat kepala anak kecil menggelinding ke tengah jalan dan seorang perempuan yang seisi perutnya terburai keluar. Wajahnya hancur sebelah dengan rambut yang terkelupas sama kulit kepalanya. Tangannya melambai-lambai ke saya seperti ingin meminta tolong. Saya ingin memejamkan mata saya, rasanya berat sekali. Saya tidak ingin melihat ada apa saja di sekeliling saya. Lalu saya menoleh ke arah perempuan pemilik warung itu. Saya lihat dia seperti sedang menangis meratapi sesuatu. Wajahnya pucat dan pasi, sorot mata yang penuh benci. Saya pun keluar dari mobil. Saya tidak peduli dengan ada apa saja di sekeliling saya. Dan saya berniat mau membayar kopi yang saya pesan tadi. Saya merasa di sekeliling saya tidak beres. Saat saya sudah membayar kopi ke perempuan itu, entah kenapa kaki saya rasanya sulit mau melangkah menuju mobil. Badan saya terasa makin sangat berat. Astagfirullahaladzim, ya Allah, apa yang saya alami ini sekarang? Mereka itu makhluk apa sih? Saya hanya bisa berdiri, kaki rasanya tidak bisa melangkah. Telinga mendengar seperti suara anak kecil yang menjerit kesakitan, dan bau amis semakin menyengat tercium oleh hidung saya. Kaki saya terasa seperti diikat oleh rantai yang berat. Badan saya terasa ada yang menumpangi oleh beberapa orang. Berat sekali. Rasanya sangat berat. Saya berusaha tenang, hati bertasbih kepadanya. Saya pasrahkan hidup dan mati saya, dan saya teguhkan batin. Saya akan terus berdiri sampai besok pagi. Dalam hati saya berucap, ya Allah, kalau saya mati sekarang harus menghadapmu. Saya mohon, ya Allah, terimalah iman, Islam, dan ihsan pada diri saya, dan terimalah segala amal kebaikan saya yang saya niatkan ibadah selama saya hidup. Ampunilah segala dosa yang saya perbuat selama ini, ya Allah, dan terimalah taubatnya diri ini. Astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khotaya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jantung rasanya berhenti berdenyut, mata terasa begitu gelap, pikiran entah kemana. Saya dikagetkan oleh suara klakson truk yang berhenti tepat di belakang mobil saya. 3 armada truk berjajar di belakang mobil saya, dan mereka semua menghampiri saya, dan salah satu dari mereka berkata, "Pak, lagi ngapain di sini? Berdiri sampai bengong, istighfar, Pak. Situ berani-beraninya berhenti di sini. Di sini daerah paling angker tahu. Gak ada yang berani lewat sini sendirian. Sejak kejadian ada warung ketabrak sama truk, terus yang punya warungnya itu dan sekeluarga meninggal semua. Jasadnya pada hancur, gak utuh lagi. Istrinya yang lagi hamil, perutnya pecah seperti terlindas. Sopir sama keneknya juga meninggal di tempat. Udah nabrak warung, langsung nabrak pohon itu tuh. Nah, sejak kejadian itu di sini juga jadi banyak ceritanya. Gimana ceritanya kok sampai bisa berhenti di sini?" Setelah saya bilang seperti itu, mereka semua pada bengong menatap saya. "Pak, gimana? Saya mau ke Padaherang lewat Cidaun ke arah Ranca terus ke Cipatujuh. Di sebelah sana saya lihat ada warung di sini. Nah, saya ngopi di sini." "Pak, di mana ada warung di sini?" "Gak ada warung, Pak. Ada juga dulu warung yang tabrak truk." "Sadar, Pak, lihat. Mana ada warung? Enggak. Ada warung enggak di sini?" "Gila kali. Udahlah, enggak beres ini. Kos, kamu tolong bawain mobil si bapak ini ya. Enggak bener kalau dibawain mah. Sepertinya si bapak ini gak usah berdamai di sini nih. Warung gak ada apa-apanya kok disebut ada warung. Ayo cepet masuk ke mobil.
biar saya yang bawa mobil bapak. Nggak bakalan bener nih kalau bapak sendiri yang bawa, takut celaka. Bapak ini lagi nggak sadar. Tanpa menunggu lama, kami semua langsung berangkat. Mobil saya pun dibawa oleh salah satu kenek truk yang menolong saya. Dan jam setengah 7 pagi kami sampai ke persimpangan dan disitulah kami berpisah. Saya langsung berangkat ke tempat tujuan saya. Setelah saya berterima kasih banyak pada mereka yang tanpa pamrih membantu saya dengan rasa solidaritas sesama anak jalanan. Seburuk apapun hal yang menimpamu, yakinlah dengan doamu, karena pasti akan ada orang yang akan membantumu di saat kamu sentiasa selalu dapat menolong orang lain. Selesai. Wah, cukup mendebarkan ceritanya ya guys, dari seorang driver bus malam dan truk angkutan sayur mayur yang bernama Yosep Sableng. Ini pengalaman beliau, tahunnya nggak dijelaskan ya guys, tapi di sini beliau menceritakan kalau beliau itu mampir di sebuah warung gaib lah ya, sebut aja begitu. Dan di sini dia pesan kopi, tapi kejadian horor dialami oleh dia. Dia mendengar ada suara anak kecil ya, terus ada seorang perempuan wajahnya hancur sebelah dengan perut yang meledak itu, walah, perut mungkin hamil ya, lagi hamil, terus terburai isi perutnya itu kan ngeri sekali guys. Mungkin itu sebenarnya si pemilik warung atau makhluk yang lain ya guys. Banyak sekali di sini hantu yang nampak. Tapi ya syukurlah ada yang nolong beliau dan ditolongin sampai ke jalan raya ya. Dan semuanya pun kembali beres. Oke guys, itu aja cerita untuk kali ini. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk menonton video saya. Satu, banyak kekurangan dan kritik yang membangun sangat saya harapkan. Jumpa lagi lain waktu dengan cerita yang lebih mantul lagi. Malam hitam semakin horor, semakin takut, tapi semakin penasaran.